Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Abi Marta Gita, yang akan memberikan kisah dan cerita yang menarik untuk kalian semua. Jadi, tonton terus dan jangan di-skip. Di video kali ini, aku akan memberikan 3 cerita horor pendek yang mungkin ketika kalian mendengar cerita ini, kalian akan merasa merinding, atau mungkin kalian akan terus kebayang-bayang tentang cerita ini. Jadi langsung aja ke ceritanya. Cerita yang pertama, jadi cerita ini dialami oleh 2 orang remaja yang bernama Yudi sama Dimas. Mereka ini tergabung dalam satu organisasi kayak supranatural gitu di daerah Yogyakarta. Dan hampir setiap bulan mereka ini selalu mengadakan acara yang bertajuk wisata misteri. Dan ketua dari acara ini adalah Yudi. Saat itu, Yudi ini mengundang teman-teman dari luar daerah Yogyakarta. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, dan bahkan ada juga yang dari Jawa Barat. Dan rumah Yudi ini jadi salah satu tempat yang digunakan untuk teman-temannya ini menginap. Saat itu, Dimas ini adalah anak Semarang, dan dia ini adalah anak pertama yang datang ke rumah Yudi. Karena Dimas ini udah sering ke rumah Yudi, Dimas ini sudah sedikit hafal dengan denah-denah rumahnya. Ketika itu, Dimas ini langsung masuk ke dalam rumah istirahat sambil nonton TV, dan Yudi saat itu sedang makan di dapur. Tak berselang lama, Dimas pun pergi ke belakang untuk mengambil wudhu, karena pada saat itu sudah hampir menjelang asar dan waktu zuhur pun hampir kelewat. Setelah Dimas ini selesai wudhu, Dimas ini pun langsung menuju ke kamar Yudi, yang kamarnya ini bersebelahan dengan ruang tamu yang ada TV-nya. Dan pada saat itu Yudi pun juga sedang menonton TV di situ. Jadi kita itu kan pasti kelihatan ya di sebelah sini, sebelah kanan kiri kan pasti kelihatan. Nah, Yudi ini melihat Dimas ini sholat dengan sangat normal ketika rakaat pertama. Rakaat kedua pun juga biasa-biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Dan ketika Dimas ini akan melakukan duduk di antara 2 sujud di rakaat keempat, tiba-tiba Dimas ini langsung berteriak, Allahu Akbar. Langsunglah Yudi ini menengok ke Dimas, dan Yudi ini pun kaget karena di depan Dimas, di pojok sebelah kanan, dia melihat makhluk yang sangat pendek dengan rambut ikal, dan wajahnya ini berwarna hitam, rusak dan sangat banyak darah. Yudi pun saat itu terus menatap makhluk itu, tapi makhluk itu hanya diam dengan memandang Dimas. Akhirnya Dimas pun menyelesaikan sholatnya dengan sangat cepat. Dan setelah selesai sholat, Dimas langsung memakai kacamata. Dia langsung berdoa agar makhluk itu segera pergi. Lalu si makhluk ini menatap mata Yudi. Karena Yudi ini agak ketakutan, Yudi pun hanya berbicara dalam hati, jangan ganggu, cepet pergi. Dan makhluk ini hanya meringis dan langsung menghilang begitu aja. Setelah itu Yudi pun menghampiri Dimas, dan Dimas pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika ia sholat. Dari cerita Dimas, ketika Dimas ini mengambil wudhu, sebenarnya dia ini sudah merasa ada yang memperhatikan, tapi ketika Dimas ini melihat ke sekitar tidak ada apa-apa. Dan ketika Dimas ini masuk ke rakaat pertama, tepatnya ketika Dimas ini sujud, dia merasa seperti ada orang yang berlari di sekitarnya. Dan ketika Dimas ini berdiri, dia melihat tangan yang sangat kurus dan kuku yang sangat panjang ini menjuntai dari punggungnya. Jadi seperti gini, kukunya sangat panjang. Lalu ketika rakaat terakhir, makhluk itu tepat berada di depan wajah Dimas. Jadi gimana teman-teman? Kalian kebayang-bayang gak sih kalau ada cerita kayak gini? Lanjut ke cerita yang kedua. Cerita ini dialami oleh seorang cewek. Cewek ini bernama Vera. Dia ini mengalami kejadian itu ketika kelas 5 atau kelas 6 SD. Pada saat itu,
Vera dan keluarganya ini baru aja pindah rumah dan juga memiliki banyak kamar. Tapi pintunya ini ketika dibuka itu sedikit berdecit dan suasananya itu agak sedikit gelap. Karena kedua orang tuanya Vera ini itu bekerja, hampir setiap pulang sekolah, Vera ini itu selalu sendirian di rumah. Sampai pada suatu sore, ketika Vera ini pulang sekolah, dia mendapati rumahnya ini masih kosong dan lampu belum ada yang nyala. Akhirnya Vera ini pun coba memanggil mamanya. Mama? Mama? Dan seketika itu mamanya pun menjawab dengan suara yang lembut, "Ya." Setelah Vera mendengar suara itu, Vera pun naik menuju lantai 2 dan dia coba memanggil mamanya lagi, "Ma?" Dan disahutlah suara Vera itu. Karena Vera ini belum lama pindah ke rumah itu, jadi dia ini belum terlalu hafal sama denahnya. Jadi dia ini agak sedikit bingung. Tapi Vera ini sangat yakin kalau suara mamanya ini terdengar dari kamar kosong yang ada di ujung lorong. Saat itu Vera ini merasa merinding, tapi dia berpikir mungkin itu hal yang wajar karena rumah baru, dan mungkin kalau sudah bertemu mamanya, Vera ini menjadi lebih tenang. Sesegera mungkin Vera ini menuju ke kamar kosong itu, dan Vera pun menggapai kenop pintunya. Ketika Vera ini mau membuka pintu, dia pun mendengar suara dari pintu depan yang terbuka. Dan yang mengejutkan, yang masuk ke rumah adalah mamanya yang saat itu pun memanggil Vera. "Vera, kamu udah pulang?" Langsunglah si Vera ini pun meloncat mundur karena sangat terkejut dan dia pun segera berlari ke arah tangga. Tapi ketika Vera ini mau menuruni tangga, dia ini mendengar suara pintu yang berdecit seperti pintu yang dibuka, dan Vera pun langsung menengok ke belakang. Dan yang mengejutkan, Vera ini melihat pintu kamar kosong itu sedikit terbuka dan ada sesosok makhluk yang melihat Vera. Jadi menurut kalian, siapa sih itu? Cerita yang ketiga, cerita ini agak sedikit pendek. Jadi ada seorang gadis, dia ini sedang tidur di kamarnya di lantai 2. Saat itu, dia ini mendengar mamanya yang sedang memanggil. Dan karena mamanya ini memanggil berkali-kali, gadis ini pun langsung menuruni tangga, menuju ke dapur untuk menemui mamanya. Selagi dia ini menuju dapur, pintu lemari yang ada di seberang tangga ini sedikit terbuka. Lalu sebuah tangan muncul dari dalam lemari dan langsung menarik gadis itu ke dalam lemari. Ternyata, orang yang menarik gadis itu adalah ibunya sendiri. Dan ketika mereka berdua ini di dalam lemari itu, ibunya pun berbisik ke anaknya, "Jangan pergi ke dapur, aku juga mendengarnya." Jadi gimana video aku kali ini? Semoga kalian terhibur, dan terima kasih yang udah nonton videoku. Aku berharap kalian gak terbayang-bayang dengan cerita ini, karena kalian gak sendiri. Cerita yang pertama, aku mau cerita yang mana dulu ya, lali aku. Dan ketuanya nih. Dan ketua dari ada kelas 6 SD, kelas pira Bu? Umur pira? Kelas 6, 12. Baleni ya. Ternyata orang yang ada di dalam lemari itu adalah ibunya si gadis. Semoga kalian semua terhibur